Salam teman-teman. Kali ini kita jumpa lagi untuk berbagi info. Untuk lebih jelasnya mari kita simak videonya. 12 tahun terima gaji dan pensiun tapi orangnya tidak ada. Itulah yang menjadi topik bahasan dalam kalangan ASN beberapa hari ini. ASN misterius. 12 tahun terima gaji dan pensiun tapi tidak ada orangnya. BKN. Ada 97.000 data. Badan Kepegawaian Negara, BKN, telah menemukan hampir 100.000 data aparatur sipil negara, ASN, yang misterius. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dalam tayangan kick-off meeting pemutakhiran data mandiri ASN, Senin, tanggal 24 Mei tahun 2021. Sejak merdeka, kita baru 2 kali memutakhirkan data ASN. Yang pertama tahun 2002. Itu dilakukan melalui pendataan ulang pegawai negeri sipil dengan sistem yang masih manual. Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna. Masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi. Bahkan masih banyak juga data-data yang palsu. Pada tahun 2014, kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi pada saat itu kita sudah melakukannya secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri. Bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Biro SDM, BKD, BKPP, BKPSDM. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya. Nah, dengan data itu, data base PNS kita menjadi lebih akurat. Dirinya mengungkapkan, tepatnya ada sekitar 97.000 data ASN atau pegawai negeri sipil, PNS, yang misterius sejak tahun 2002 hingga tahun 2014. Bima mengatakan, 97.000 data ASN misterius tersebut menerima gaji hingga pensiun. Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data ASN, itu misterius dibayarkan gajinya. Dibayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya, ujar Bima. Bima pun menyebut temuan tersebut juga setelah adanya proses pemutakhiran data ASN, di mana Indonesia baru melakukannya 2 kali. Bima menyebut di mana proses tersebut dilakukan pada tahun 2002 dan tahun 2014. Proses pemutakhiran data ASN pada tahun 2002 diakui Bima menggunakan sistem yang masih manual, dan diperlukan waktu yang lama juga biaya yang sangat besar. Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi. Bahkan masih banyak juga data-data yang palsu, ujar Bima. Pada tahun 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS. Tapi pada saat itu kita sudah melakukannya secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri, bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian SDM, BKD hingga lainnya. Lanjutnya, dirinya pun mengatakan melalui proses tersebut data PNS menjadi lebih akurat, walaupun masih banyak yang belum mendaftar. Dalam kesempatan itu, Bima secara khusus memperkenalkan dan meluncurkan MySAPK BKN, aplikasi yang akan membantu para ASN memperbaharui datanya secara mandiri. Karena orang yang paling berhak atas data ASN adalah ASN itu sendiri. Yang bersangkutan BKN, BKD, BKPP ataupun Biro SDM hanya mengelola dan menjaga kerahasiaan data tersebut, terang Bima. Nantinya dengan aplikasi MySAPK BKN, dapat untuk melihat data, memperbaikinya, bahkan memutakhirkannya. Setiap waktu terjadi perubahan data, jadi tidak perlu menunggu. Bima juga menjelaskan menjadi tanggung jawab ASN dalam pendataan mandiri. Pelayanan di kepegawaian akan tergantung pada kesiapan dan pemutakhiran data yang ASN perbaiki. Sementara itu diberitakan Tribun News sebelumnya, BKN meminta seluruh ASN dan pejabat pimpinan tinggi, PPT, non-ASN untuk melakukan pemutakhiran, updating,
data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai Juli-Oktober tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai peraturan Presiden Perpres No. 95/2018 dan target 1 data aparatur sipil negara (ASN) sesuai Perpres No. 39/2019. Setiap ASN dan PPT non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam aplikasi MISA PK berbasis gawai, mobile, dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT non-ASN. Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN secara elektronik tahun 2021 ini menyasar dua aspek penting, yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN, dan meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya satu data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. BKN juga sebetulnya menginginkan data-data ini terkumpul menjadi suatu talent pool, sehingga ke depan kita bisa membangun rencana-rencana pengembangan kompetensi dan kapasitas PNS secara lebih baik, karena data-datanya sudah eksis. Sekarang ini belum ada data itu, sehingga kita agak kesulitan untuk mencoba mendesain, merencanakan, dan melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai. Sudah mulai. Kita akan mulai hari Sabtu besok. Untuk tahun ini kita punya 1.000 orang yang akan terbagi dalam 8 angkatan. Nah, program ini akan kita laksanakan selama 5 tahun. Tentu tidak bisa mencakup semua PNS atau pemegang jabatan pimpinan tinggi. Nah, untuk itu mungkin teman-teman dari instansi lain juga bisa membantu BKN dengan melaksanakan talent pool sendiri dan bekerjasama dengan BKN. Kami akan mencoba mengkoordinasikan dan mengintegrasikan proses talent pool yang ada di masing-masing kementerian. Target yang ingin dicapai adalah jika kita sudah punya talent pool yang lengkap untuk semua orang, tentu kita bisa mendesain sebetulnya peningkatan kompetensi seperti apa yang perlu diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, ini adalah untuk membuat perencanaan karir yang bersangkutan menjadi lebih baik. Terima kasih, Pak.